Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang? Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Grisela Dita ditemani oleh Dr. Muhammad Wahyu, SPOG MMRS. Betul ya dok ya? Betul. Dokter adalah dokter spesialis kandungan di RSUD Sayang gitu ya. Tentunya kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis kandungan, kita nggak akan jauh dari ngobrolin soal kehamilan. Ya. Betul ya dok? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehamilan khususnya yaitu pendarahan pada kehamilan. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke dokter dan dokter bisa langsung jawab gitu ya. Oke dokter, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dokter makin segar aja nih dok. Aduh, gitu ya. Ini ibu-ibu. Segar. Ini ibu-ibu gimana? Ngelihat dokter Wahyu kayaknya semangat ya. Pasien-pasien dokter Wahyu, halo. Oke, sekarang kita akan ngobrolin soal pendarahan pada kehamilan. Iya. Sebenarnya pendarahan pada kehamilan itu apa dan gimana sih dok? Boleh Oke. langsung jelasin. Pendarahan dalam kehamilan secara garis besar kita bagi dua dulu. Pendarahan di bawah usia kandungan 20 minggu dan Oke. pendarahan pada kehamilan usia lebih dari 20 minggu. Oke. Gitu. Pendarahan pada usia kandungan kurang dari 20 minggu itu kita sebut keguguran ya atau abortus. Oh, oke. Abortus itu ada beberapa macam. Yang pertama abortus imminens atau ancaman keguguran. Oke. Gitu. Lalu yang kedua abortus incipient atau keguguran yang sedang berlangsung. Lalu ada abortus incomplete atau keguguran yang sudah terjadi tapi masih sebagian jaringannya tertinggal di dalam. Oke. Lalu ada abortus complete, itu keguguran yang sudah keluar semua jaringannya. Lalu ada abortus habitualis, yaitu keguguran yang terjadi lebih 3 kali atau lebih. Oh, begitu. Lalu ada abortus febrilis, yaitu keguguran dengan tanda-tanda infeksi gitu. Dan ada retensio abortus atau sudah keguguran, bayinya sudah tidak bertahan tapi belum keluar 2 bulan atau Oh lebih. gitu. Oke. Nah, lalu ada pendarahan pada kehamilan lebih dari 20 minggu. Oke, gimana Itu tuh? dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah placenta previa. Placenta previa itu adalah plasenta atau ari-ari yang berimplantasi atau tertanam di tempat yang tidak seharusnya. Oh, tidak seharusnya. Jadi dia menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, rahim, bagian bawah rahim. Lalu ada solusio placenta. Solusio placenta itu adalah plasenta yang tertanam pada bagian yang normal, yang wajar, tetapi terlepas. Gitu. Terlepas ya, sehingga terjadi pendarahan. Gitu. Secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Gitu ya. Penyebabnya karena apa sih dok? Oke, penyebabnya macam-macam ya. Oke. Untuk placenta previa itu dia pertama faktor resikonya adalah pada ibu-ibu yang sudah sering hamil atau grande multipara itu. Jadi sudah sering hamil atau pernah memiliki riwayat kuret sebelumnya. Gitu. Semakin sering kuret, semakin besar resikonya juga ya. Resikonya semakin besar untuk mengalami placenta previa itu tadi. Kalau untuk solusio placenta itu pertama biasanya sering pada ibu-ibu yang mengalami tensi tinggi dalam kehamilan. Kayak darah tinggi gitu ya Darah dok ya? tinggi ya. Atau di bahasa medisnya macam-macam ya, ada hipertensi gestasional atau preeklamsia. Seperti itu lebih banyak. Atau bisa juga pada ibu-ibu yang memiliki kelainan faktor pembekuan darah gitu. Jadi faktor pembekuan darahnya tidak normal, jadi lebih mudah mengalami pendarahan. Oke. Ada lagi dok? Penyebabnya bisa karena kecapean juga mungkin gitu? Atau? Kecapean tidak ya. Kalau kecapean itu tidak berpengaruh. Mungkin hal yang lainnya yang bisa berpengaruh pada solusio placenta itu trauma. Trauma tuh terkena benturan gitu. secara mekanik gitu bisa.
Kalau plasenta previa misalkan ada kontraksi gitu, kan dia implantasinya di bawah. Iya. Biasanya normal, tidak terjadi pendarahan. Oh, oke. Kemudian ada kontraksi yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab gitu. Karena kontraksi jadi pendarahan gitu. Oh, kayak Atau gitu. tidak berkontraksi pun bisa pendarahan secara spontan kalau plasenta previa. Oke, gitu bisa dok ya. Jadi seberapa bahaya sih dok pendarahan pada kehamilan ini? Selain tadi karena berakhir di keguguran ya dok ya. Kalau yang usia kandungan ya tadi yang di bawah 20 minggu ya keguguran ya. Itu memang angka morbiditas, kesakitan atau mortalitasnya, angka kematiannya itu relatif lebih kecil gitu dibandingkan yang lebih dari 20 minggu yang plasenta previa atau solusio plasenta. Itu apabila tidak tertangani dengan cepat bisa sangat membahayakan, pertama kepada bayi, kedua kepada ibunya sendiri gitu. Sehingga bisa mengancam nyawa bayi dan ibu gitu. Kayak gitu ya dok ya. Adakah hal-hal yang harus dihindari supaya tidak terjadi pendarahan ini gitu dok? Nah, untuk pendarahan pada kehamilan sendiri sebetulnya bisa dicegah ya. Dengan cara apa? Pertama adalah kontrol teratur. Kontrol kehamilan teratur. Kontrol kehamilan teratur ya ibu-ibu ya. Bisa ke layanan primer atau layanan sekunder, puskesmas, bidan gitu layanan primer ya, atau ke layanan sekunder yang ada dokter kandungannya. Dan di buku KIA pun sudah ada di sana wajib untuk USG minimal 2 kali, trimester pertama dan trimester ketiga. Minimal gitu. 2 kali ya dok ya? Ada yang bilang 4 kali, ada yang bilang 2 kali. Yang 4 kali itu 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali trimester ketiga. Gitu. Nah, saat kontrol teratur tersebut, nanti tenaga kesehatan akan memeriksa kondisi masing-masing ibu. Dan apabila ditemukan penyulit, misalkan ada tekanan darah tinggi gitu, atau pada saat trimester 1 atau trimester 3 kan dicek lab ya, ada kelainan darah, itu bisa langsung dirujuk untuk kontrol di rumah sakit. Sehingga bisa dicegah terjadinya pendarahan dan bisa kita kasih advice supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada ibu-ibu yang plasentanya di bawah gitu, atau yang memiliki faktor risiko solusio plasenta. Selain memeriksakan kandungan, ada lagi nggak sih dok? Selain itu ya menghindari faktor-faktor pencetusnya, misalnya kalau punya darah tinggi sebelumnya ya hindari memakan asupan garam yang berlebih gitu. Atau kalau sudah ditemukan dari USG plasentanya berimplantasinya di bawah menutupi jalan lahir, itu hindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kontraksi, misalkan mohon maaf hubungan suami istri seperti itu. Oh, itu juga berpengaruh dok? Bisa jadi faktor penyebab juga? Iya, bisa jadi faktor penyebab. Oh, itu bisa jadi faktor penyebab. Karena di dalam sperma itu ada namanya prostaglandin, dan itu bisa prostaglandin tuh salah satu zat di sperma yang bisa mencetuskan kontraksi rahim. Oh gitu. Gitu. Dan kontraksi rahim ini bisa disebabkan karena hal-hal yang lainnya, misalkan infeksi gitu, kayak keputihan seperti itu. Oke. Ya, keputihan yang terinfeksi ya, bukan yang keputihan yang wajar, tidak ada infeksinya, tidak berbau, tidak gatal gitu, nggak masalah. Oke. Penanganan yang harus dilakukan ketika misalnya ada ibu hamil yang mengalami pendarahan gitu. Dari dokter sendiri deh dulu. Oke. Penanganan pertama ya dari pada saat ibu mengalami pendarahan, yang jelas langsung segera ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat gitu. Nanti pada saat sudah masuk ke tempat pelayanan, nanti akan diterapi sesuai derajat pendarahannya gitu. Biasanya akan dilakukan pemasangan infus, lalu pemasangan oksigen, lalu segera dirujuk. Nah, pada plasenta previa itu tidak bisa dilakukan persalinan secara normal gitu. Jadi harus sesar gitu dok? Secara sesar, ya, karena jalan lahirnya tertutup oleh plasenta. Kalau dilahirkan normal, itu pendarahannya akan banyak sekali. Oh gitu. Jadi
harus disesar gitu. Oke. Sesegera mungkin apabila bayinya masih bagus gitu ya. Nah, plasenta previa ini juga indikasi untuk dilakukan sesarnya itu yang paling sering pertama apabila pendarahan banyak gitu. Pendarahannya banyak atau juga pendarahan sudah berulang. Gitu. Misalkan pertama sudah pernah pendarahan, tapi pendarahan sedikit. Nah, kalau pendarahannya sedikit, tidak ada kontraksi, bayinya masih bagus, itu bisa kita lakukan perawatan ekspektatif. Ekspektatif itu nanti ibunya dirawat, diberikan pematangan paru janin dan juga obat untuk mencegah kontraksi rahim gitu. Nah, kalau bagus kondisinya bisa dilanjutkan kehamilannya. Nah, kalau terjadi lagi pendarahan ya harus segera disesar. Kalau solusio plasenta itu apabila keadaan ibunya tidak stabil atau bayinya masih bertahan, itu dilakukan sesar. Gitu. Tapi kalau misalkan ibunya masih stabil gitu, bayinya juga sudah meninggal, dan dari hasil pemeriksaan derajat pendarahannya relatif sedikit kecil, dan ada namanya skor Bishop ya di kedokteran di bagian kandungan. Skor Bishop, skor yang menentukan kelancaran atau tidaknya persalinan pervaginam dari jalan normal. Kalau skor Bishopnya bagus dan kira-kira persalinan bisa terjadi kurang dari 6 jam, itu kita dahulukan lahiran normal. Apabila bayinya tidak bertahan gitu, atau keadaan ibunya bagus. Tapi kalau kira-kira skor Bishopnya tidak bagus dan persalinan kira-kira lebih dari 6 jam, itu segera lakukan sesar gitu. Begitu. Dokter, ini sudah mulai masuk beberapa pertanyaan, jadi kita akan bacakan ya satu persatu pertanyaannya. Dari ini Bapak kayaknya ya, dari Bapak Juhri _Acong. Dok, pengen tanya, apa ada batas-batasnya pada perempuan keguguran? Maksudnya gimana ya? Ya, mungkin batas-batasnya itu ya tadi kehamilan kurang dari 20 minggu dan mengalami pendarahan. Nah, itu batas-batas yang disebut keguguran atau abortus. Tapi itu bisa keguguran, maksudnya pada akhirnya ya udah itu keputusannya adalah keguguran atau enggak sih, Dok? Ada yang selamat juga? Iya, ada yang selamat juga. Maksudnya itu kita bilang salah satu abortus atau keguguran, tapi kembali lagi harus cek penunjang, yaitu USG. Nah, kita lihat apakah masih bertahan bayinya atau tidak gitu. Kalau masih bertahan berarti ya ancaman keguguran. Dan itu masih bisa dipertahankan bayinya. Jadi dicek aja dulu ya secara general gitu. Di USG dulu. Ada lagi, Dok? Udah cukup. Cukup. Ada lagi dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dokter, salam somea. Izin bertanya, kalau saat hamil ada flek coklat itu berbahaya juga nggak, Dok? Terima kasih. Iya. Untuk flek coklat ya itu tergantung usia kehamilannya. Gitu. Tadi usia kehamilan kurang dari 20 minggu ya kita waspada adanya keguguran. Gitu. Usia kandungan 20 di atas 20 minggu itu ya tadi kita harus curiga adanya plasenta previa atau solusio plasenta. Dan sedangkan pada kehamilan yang ateram, ateram tuh dia sudah aman untuk bersalin 37 sampai 42 minggu. Kadang-kadang flek coklat ini terjadi normal ya, wajar. Apabila menjelang persalinan seperti itu. Gitu. Jadi lihat lagi dari usia kandungannya begitu ya, Dok ya? Ya, dan gejala-gejala klinisnya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Indriani 179. Pak dokter, izin bertanya, hamil 5 bulan, perut sebelah kiri dan punggung terasa nyeri, apakah berbahaya? Dan hidung tersumbat, apa bahayanya, Dok? Gitu. Terima kasih. Perut sebelah kiri dan punggung terasa nyeri ya. Punggung terasa nyeri. Itu pertama harus dicek dulu. Pertama nanti kita lakukan pemeriksaan fisik ya.
kalau usia kandungan 5 bulan itu rahim sudah teraba oleh pemeriksa. Nah, nanti saat dilakukan pemeriksaan dipantau dalam kurang lebih sekitar 30 menit apakah ada kontraksi atau tidak gitu. Dan dicek kondisi janinnya juga. Nah, apabila tidak ada kontraksi berarti nyeri perut di bagian kiri dan punggungnya bukan dari rahim gitu, dan itu tidak terlalu berbahaya gitu. Dan lalu mengenai hidung tersumbat ya, itu berarti ada infeksi saluran nafas atas ya. Secara umum tidak membahayakan. Nah, tapi ini salah satunya yang bisa menyebabkan kontraksi yaitu infeksi. Infeksi di saluran pernafasan atas pun bisa mencetuskan kontraksi rahim. Oh gitu. Oke. Ada lagi dari Ibu Titam Bila 002. Dok, kalau sudah tes pack positif terus USG belum terlihat lalu 10 hari kemudian keluar pendarahan seperti gumpalan. Apakah itu termasuk keguguran? Terus tindakan apa yang harus dilakukan, Dok? Terima kasih. Oke. Ya, itu termasuk keguguran ya, jelas. Termasuk keguguran. Tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, pertama memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Nah, karena pendarahan berupa gumpalan itu kadang-kadang hanya darah yang menggumpal. Jadi dilihat dulu dia hanya gumpalan darah atau ada jaringannya juga. Gitu. Kalau ada jaringannya juga, kemungkinan besar ya keguguran yang sudah komplit keluar atau incomplete yang sebagian sudah keluar. Gitu. Untuk lebih pastinya lakukan pemeriksaan USG gitu ke dokter untuk melihat di dalam rahimnya masih utuh atau tidak kantong kehamilannya dan janinnya masih bertahan atau tidak. Begitu. Ada lagi dari Ibu Melianin 16. Izin bertanya dokter, mohon maaf, batas aman berhubungan saat terjadi kehamilan seperti apa dokter? Ada yang mengatakan berhubungan saat hamil baik untuk melancarkan jalan lahir. Terima kasih dokter. Ya, untuk hubungan suami istri itu bisa dilakukan secara rutin seperti biasa apabila ibu tidak ada penyulit gitu, dan tidak ada keluhan apapun, tidak ada kontraksi rahim, tidak ada pendarahan, tidak ada riwayat keguguran berkali-kali sebelumnya gitu. Itu tidak masalah selama tidak ada keluhan tadi ya. Gitu. Dan apakah bisa melancarkan persalinan? Bisa saja, tapi dilakukannya setelah kehamilan aterem atau di atas 37 minggu. Oh, di atas 37 minggu. Ya, 37 minggu atau lebih. Oke. Jadi bisa-bisa aja, cuman dilihat lagi kondisi badannya kondisi gitu ya ibunya, dari ibu hamil. Kalau ada pendarahan, ada kontraksi prematur, ya dihindari lakukan hubungan suami istri atau lakukan hubungan suami istri dengan menggunakan pengaman atau kondom gitu. Oke, begitu ya. Wargi Cianjur. Ada lagi dari Ibu Didadeh Diani. Pagi dokter, dok izin bertanya, jika dalam kehamilan ada riwayat pendarahan tapi tidak terjadi keguguran, apa ada potensi kecacatan terhadap bayi nanti ketika lahir? Untuk kecacatan pada bayi sih tidak ya, pendarahan. Gitu. Karena beda ya, kalau kecacatan itu lebih ke kelainan pada DNA atau kelainan pada pembentukan organ gitu. Kalau pendarahan itu di luar dari itu gitu. Jadi pendarahan itu disebabkan karena si plasentanya atau karena rahimnya. Jadi akan aman-aman aja gitu ya dok ya? Secara garis besar aman-aman saja, tidak menyebabkan kecacatan. Ada lagi dari Ibu Arti _Hakim. Dok, saya sedang hamil dan menyusui juga. Mohon maaf ya, pernah beberapa kali setiap habis berhubungan keluar bercak darah tapi sedikit sekali. Usia kehamilan saya 18 minggu. Solusinya gimana dok? Ya, solusinya pertama hubungan suami istrinya ditunda dulu. Ya. Tahan ya. Ditahan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, ditahan dulu. Kalau ada pendarahan, takutnya pendarahannya semakin banyak apabila diteruskan. Kedua, segera kontrol untuk melakukan pemeriksaan kandungannya gitu.
kalau kandungannya baik gitu dan leher rahimnya tidak ada masalah, itu akan dilakukan terapi sesuai penyebab bercaknya tersebut gitu. Kalau misalkan ada kontraksi ya kita kasih obat mencegah kontraksi rahim gitu atau tokolitik istilahnya. Begitu. Oke, dokter, Grisel mau nanya, kalau misalnya dari makanan ada nggak sih dok yang bisa menyebabkan gitu terjadinya pendarahan atau kontraksi-kontraksi lainnya? Untuk dari makanan secara umum sih tidak ya, tidak banyak yang menyebabkan kontraksi. Ada beberapa yang bisa menyebabkan kontraksi secara tidak langsung, misalkan makanan-makanan yang terlalu pedas atau terlalu merangsang. Sebetulnya terjadi peradangannya di usus sebetulnya. Apabila berlebihan ya, terlalu berlebihan. Ususnya kan usus tuh menempel ya ke rahim. Dan kalau misalkan peradangannya pun mengenai rahim bisa menyebabkan kontraksi. Oh gitu. Nah, kontraksi itu yang menyebabkan pendarahan. Gitu. Oke. Bukan secara langsung makanan pedas menyebabkan pendarahan, enggak. Gitu. Lalu juga ada yang namanya rumput Fatimah ya, itu rumput Fatimah. Itu rumput Fatimah biasanya di masyarakat bilang untuk melancarkan persalinan. Tapi itu misalkan kalau diminum pada ibu-ibu yang plasentanya di bawah gitu atau memiliki resiko untuk terjadi solusio plasenta, itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena rumput Fatimah itu menyebabkan kontraksi. Oh gitu. Dan kontraksinya ini tidak teratur, tidak terkontrol si kekuatannya, sehingga bisa membahayakan ibu dan janin karena pendarahan. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada makanan-makanan, tapi kalau misalnya bisa menyebabkan tadi peradangan yang terjadi di usus, itu juga bisa membahayakan gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi yang bertanya dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Apa benar dok wanita yang pernah keguguran akan sulit hamil lagi? Begitu pertanyaannya dok. Ya. Silakan. Pada wanita yang sudah pernah keguguran itu bisa hamil lagi dan kemungkinan kehamilannya sama dengan yang belum pernah keguguran. Tetapi apabila yang kegugurannya berkali-kali, nah itu harus dicari dulu penyebabnya. Gitu, apakah ada kelainan bentuk rahim seperti itu atau memiliki penyakit metabolik atau ada penyakit-penyakit autoimun seperti penyakit lupus seperti kayak gitu. Kalau ada penyakit-penyakit gitu, metabolik, penyakit lupus gitu, itu bisa berkali-kali. Nah, caranya bagaimana ya? Kita terapi dulu penyakit dasarnya dulu. Nah, kalau sudah stabil, baru dilakukan program hamil. Jadi dicek dulu kali ya dok ya, gitu faktor risikonya. Oke, dari Ibu Abu Nazia izin bertanya dok, untuk faktor resiko apa saja yang menyebabkan pendarahan pada kehamilan dan bagaimana pencegahannya? Oke, ya tadi faktor-faktor resikonya tadi sudah disebutkan ya. Hamil terlalu sering, terlalu banyak, lebih dari 4. Lebih dari 4 kali maksudnya dok? Oke. Lalu pernah riwayat keguguran berkali-kali, dilakukan kuret berkali-kali, itu pada plasenta previa. Lalu tadi darah tinggi dan apa namanya kelainan darah, gitu, permukaan darah. Nah, cara pencegahannya gimana ya? Tadi hindari faktor risiko tersebut. Jadi anak ya 2 anak cukup, gitu ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat. Ya, jaraknya ya dok ya. Lalu jaga kehamilan sebaik mungkin dengan kontrol teratur sehingga mengurangi resiko terjadinya keguguran. Gitu. Dan kalau angka kegugurannya rendah kan pasti angka kuretasenya juga rendah gitu. Lalu tadi hindari hal-hal yang bisa mencetuskan kontraksi ya. Tadi hubungan suami istri, tetapi ya itu dicek dulu plasentanya di bawah atau tidak. Lalu untuk yang darah tinggi, cek teratur, nanti tensinya kan selalu dicek ya, tiap ke ibu bidan atau ke dokter. Nah, apabila mempunyai darah tinggi sebelumnya,
akan diberikan obat penurun tekanan darah gitu. Dan hindari makanan-makanan yang memiliki natrium yang tinggi atau sodium yang tinggi gitu. Terus kalau mempunyai kelainan darah ya kita lakukan sambil hamil sambil diterapi kelainan darahnya gitu. Oh begitu. Oke, ada lagi dari Ibu Almira Mirdut. Dok, izin bertanya, banyak yang bilang kalau ibu hamil mengkonsumsi sayur pare dapat mengakibatkan kontraksi dan keracunan pada janin. Apakah betul, Dok? Oke. Sayuran pare ya. Saya kurang tahu ya ini sayuran pare ya. Sayuran pare. Yang pahit mungkin itu ya? Ya, yang pahit. Oke. Ya, sayuran parenya saya tahu, cuman apakah sayuran pare ini bisa menyebabkan keracunan pada janin ya saya kurang tahu ya. Tapi banyak ya ibu-ibu yang makan pare gitu dan diolah dengan baik, dimasak dengan baik gitu, tidak terjadi masalah apa-apa. Gitu. Baik-baik aja gitu ya, Dok ya. Hanya untuk penelitiannya mengenai pare itu sendiri saya belum pernah lihat. Oke, boleh. Asal jangan aneh-aneh aja gitu makannya ya. Ya hindari yang pedes-pedes tadi gitu ya. Seblak diberhentiin dulu aja gitu ya. Jangan terlalu pedas. Jangan terlalu pedas boleh, tapi nggak boleh terlalu pedas gitu ya, dokter ya. Dokter, nggak kerasa nih, 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Tadi seputar kehamilan, kemudian juga pendarahan pada kehamilan. Sebelum pamit, adakah dokter yang mau dokter sampaikan kepada warga Cianjur khususnya ibu-ibu yang sedang hamil? Silahkan, Dok. Ya, pada ibu-ibu hamil di Cianjur, saya harapkan bisa kontrol teratur ke tenaga kesehatan. Kenapa? Karena pendarahan dalam kehamilan ini bisa dicegah dan kematiannya pun bisa dicegah dengan cara kontrol teratur. Dengan hanya itu saja, hal yang sederhana tapi bisa menyebabkan perbedaan yang sangat besar dalam kesejahteraan janin dan kesejahteraan ibu. Dan alangkah lebih baiknya apabila kontrolnya itu dilakukan secara teratur. Rutin dan teratur gitu ya. Teratur. Oke, gitu. Oke, baik. Dan jangan lupa ya, Grisel juga nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan warga Cianjur untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Untuk warga Cianjur nih yang punya merasa atau merasakan ada permasalahan di badan, segeralah periksakan. Juga untuk ibu-ibu hamil tadi ya, pesan dokter adalah harus rutin melakukan cek kehamilan begitu. Dokter, terima kasih banyak sama-sama atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama Grisel hari ini di podcast dokter kita ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk ngobrolin tentu saja seputar kehamilan lagi gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih juga nggak lupa untuk warga Cianjur yang sudah menonton, yang sudah join di live Instagram, juga yang sedang setia menonton kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di podcast berikutnya gitu ya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe, juga share sebanyak-banyaknya videonya karena ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, saya Grisela Dita, juga Dr. Wahyu. Oke, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.